Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 138 adegan yang mengejutkan. Dalam jalanan yang sempit ini, hanya dalam sedikit saja sudah dapat membuat dirinya meninggal di tempat. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Thomaskin dengan datar berkata, tidak perlu cemas. Ketika selesai berbicara, Thomaskin pun menurunkan kaca mobil dan angin pun masuk ke dalam mobil. Melihat pergerakan Thomaskin, Owen pun tertegun. Apa maksud dia? Apakah dia menurunkan kaca mobil untuk bernegosiasi denganku? Owen mendengus, dia ini profesional. Setelah mendapatkan 3 juta yuan untuk apa bernegosiasi dengan dia? Kamu ini hanya mengendarai sebuah magotan, apakah kamu dapat membayar aku dengan harga yang lebih tinggi? Owen sama sekali tidak menghiraukan dia dan bersiap-siap untuk beraksi. Lalu timbul sebuah adegan yang mengejutkan. Thomaskin tiba-tiba mengeluarkan setengah badannya dari dalam mobil. Pada awalnya, jarak yang sudah sangat dekat menjadi semakin dekat. Tiba-tiba Thomaskin memberikan sebuah bogeman. Peng! Seiring terdengar sebuah suara, kaca mobil depan mobil Owen pun pecah. Kaca ini adalah kaca anti peluru. Mobil Owen ini sudah dimodif, bahkan kacanya saja merupakan kaca anti peluru. Meskipun sebuah peluru pun tidak mungkin akan menembus kaca dia, tetapi Thomaskin dapat menghancurkannya dalam sekali hantaman. Owen tertegun. Pikirannya kosong dan dia pun hanya dapat memutar alat setirannya. Tetapi pergerakan Thomaskin yang selanjutnya membuat dia semakin terkejut. Setelah kacanya pecah, tangan Thomaskin pun langsung memegang leher Owen. Terdengar suara robekan, sabuk pengaman pun langsung terputus. Owen merasa pundak dan kaki dia sudah mau putus karena sabuk pengaman. Dia merasa seluruh badannya sangat sakit. Tangan Thomaskin itu bagaikan lengan robot yang memiliki tenaga yang sangat besar untuk mengeluarkan dia dari dalam mobil. Bisa menghancurkan sabuk pengaman, apakah dia masih dapat disebut sebagai manusia? Pada saat ini Owen berada di langit-langit dengan leher yang dipegang oleh Thomaskin. Karena tidak ada yang mengendalikan mobilnya, mobil tersebut pun jatuh ke dalam jurang. Thomaskin memegangi leher dia, sedangkan tubuh Owen berada di atas jurang. Jika Thomaskin melepaskan tangan dia pasti akan mati. No. Owen ketakutan hingga kakinya menendang ke sana kemari. Dia menggenggam tangan Thomaskin dengan erat dan tatapannya penuh dengan ketakutan. Sedangkan Thomaskin menunjukkan ekspresi tenang. Dia tidak terlihat kesulitan memegangi manusia dengan berat 85 hingga 90 kg dalam keadaan setengah badan di luar. Katakan siapa yang menyuruhmu datang? Tuan Muda Wang. Andrea Wang, dia yang menyuruhku datang, mohon kamu untuk mengampuni aku. Thomaskin mendengus, kalau begitu aku akan memberimu sebuah kemudahan. Setelah selesai berbicara, Thomaskin pun membuang Owen ke bawah jurang. Lalu Thomaskin masuk kembali dan menaikkan kaca jendelanya. Yamanda Su masih ketakutan. Tadi dia sedang fokus menyetir sehingga dia sama sekali tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di sampingnya. Dia hanya tahu Thomaskin mengeluarkan badannya lalu terdengar suara kaca pecah dan suara mobil Owen yang jatuh ke dalam jurang. Hei, ada apa? Di mana dia? Thomaskin mengelap tangannya dan dengan datar berkata, sudah mati. Yamanda Su menghembuskan nafas lega dengan sangat panjang, akan tetapi wajahnya masih terlihat pucat. Selang beberapa saat, mereka tiba di puncak gunung. Yamanda Su menghentikan mobilnya dan keringat dingin sudah membanjiri dirinya. Hei, kamu yang mendorong dia ke dalam jurang. Setelah selesai bertanya, Yamanda Su pun merasa ada yang salah. Bagaimana mungkin mendorongnya ke dalam jurang? Itu adalah sebuah mobil. Pasti Thomaskin menghancurkan kaca mobil dia, lalu setelah terjadi perselisihan, Owen pun jatuh bersama mobilnya. Besar sekali nyali pria ini.
Dr. Stranger, Bab 139 Patung Kayu. Yamanda Subarulah merasa tenang setelah menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu siapa yang ingin mencelakai dia, dia tidak mendengar mengenai pertanyaan Thomas Kin, tentu saja dia tidak tahu bahwa dalangnya adalah Andrea Wang. Akan tetapi Thomas Kin sudah mencatat akan dendam ini. Awalnya Thomas Kin tidak ingin menghiraukan peran kecil seperti dia ini, akan tetapi karena dia menggunakan cara selicik ini, maka jangan menyalahkan Thomas Kin jika membalasnya. Kedua orang ini tiba di puncak gunung, dari atas terlihat keindahan kota Donghai dan Yamanda Su juga sudah melupakan kejadian tadi, suasana hatinya membaik. Semilir angin bertiup kemari, di sekelilingnya tercium bau khas Gunung Qingmei. Aku paling menyukai tempat ini, sayang sekali tidak diurus. Jika sudah ada yang mengurusinya, mungkin aku dapat menginap di sini dalam satu malam. Rasanya hebat sekali jika seperti itu. Thomas Kin tersenyum, pemandangan di sini memang indah, akan tetapi masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Gunung Suanyuan. Yamanda Su dan Thomas Kin duduk di atas sebuah batu dan menatap ke arah pemandangan malam kota Donghai, mencium aroma khas Gunung Qingmei yang membuat mereka menjadi rileks. Yamanda Su memiringkan badannya dan menaruh kepalanya di atas pundak Thomas Kin. Aku pinjam pundakmu sebentar. Sembari terkena angin, Yamanda Su pun memejamkan matanya secara perlahan-lahan. Di tengah-tengah perkotaan yang sibuk ini, dia sangat jarang dapat merasa serileks ini. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Yamanda Su membuka matanya. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikiranku, ada sebuah lagi baru. Begitu selesai berbicara, Yamanda Su berdiri di atas puncak gunung dan melihat pemandangan di bawah lalu mulai bernyanyi. Matahari musim semi itu hangat, dan malam tertawa dengan gembira. Kamu dan aku bertemu di bawah pohon langit berbintang, dan hatiku hangat dalam angin dingin. Tidak ada iringan, tidak ada harmoni, hanya Yamanda Su sendirian berdiri di puncak gunung sambil bernyanyi. Suaranya nyaring dan merdu, dan ditemani bintang-bintang. Setelah menyanyikan beberapa kalimat, Yamanda Su membuka lengannya, memutar tubuhnya dan menari dengan anggun. Pemandangan ini sangat enak dipandang. Setelah beberapa saat, Yamanda Su berhenti bernyanyi dan menatap Thomas Kin dengan bersemangat. Bagaimana? Enak didengar tidak? Thomas Kin menganggukkan kepalanya, lumayan. Yamanda Su merasa sangat senang setelah mendapatkan pujian dari Thomas Kin. Sebelumnya ketika Yamanda Su bernyanyi di rumah dia, Thomas Kin juga hanya mengucapkan satu kata yaitu lumayan. Dapat terlihat bahwa pria ini sangat pemilih. Saat ini mengucapkan lumayan saja sudah termasuk pujian untuknya. Baguslah, akhirnya aku memiliki lagu baru untuk konser nanti. Yamanda Su merasa sangat senang seperti anak gadis yang baru saja membeli boneka. Hei patung kayu, ikuti aku untuk memetik bunga Qingmei. Setelah selesai berbicara, Yamanda Su pun sambil berputar sambil turun ke bawah gunung. Thomas Kin menyentuh hidungnya, dia merasa tidak berdaya. Patung kayu. Hari ini Yamanda Su sangat senang, dia selalu merasa senang setelah bertemu dengan Thomas Kin. Kali ini dia kembali mendapatkan ide untuk menulis lagu baru, dia sudah tidak sabar untuk pulang untuk meneruskannya. Rasa semangat wanita ini benar-benar menyeramkan setelah bergila-gila di atas Gunung Qingmei selama semalaman. Setelah Thomas Kin mengantar dia pulang, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari Ernie Tang. Bibi kedua. Thomas, apakah siang nanti kamu ada waktu? Ayo datang ke rumah bibi kedua. Baik, aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah masalah mencari kerja itu, Vivin tidak pernah menghubungi Thomas Kin, akan tetapi bibi kedua dan keluarganya memang memperlakukan dia dengan baik. Semua anggota keluarga Kin sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa sanak saudara saja, tentu saja dia harus sering bertemu dengan bibi keduanya. Setelah panggilan ditutup, Vivin tidak tahu harus berkata apa. Ibu, bukannya siang nanti kita akan makan dengan orang lain? Mengapa memanggil Thomas Kin lagi untuk datang? Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.